semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang sering, minimal sehari 3 kali biar gak gampang sakit gitu ya. Pakai pakaian yang tebel guys kalau keluar rumah, karena hujannya sih sekarang udah gak begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang sering hujan, tapi anginnya tuh loh medeni, atau kalau keluar kadang seng-seng yang di atap rumah tuh suka mau lepas gitu loh. Serem aku tiba-tiba bobat-babet kena angin terus nyabet dasmu. Langsung ono codeten yang gini kan wagu gitu loh. Kalau operasi gitu berarti dibotakin ya. Bahas itu sih. Hari ini kita akan bahas tentang hubungan lagi, tentang pacaran lagi. Gak ada habisnya kalau bahas kayak gini tuh. Jadi seru gitu loh, semua aspek bisa dibahas, dari semua sudut pandang bisa dibahas. Nah karena banyak sudut pandangnya, jadi aku akan mengutarakan menurut sudut pandangku aja. Jadi kalau misalnya kalian punya sudut pandang yang berbeda, boleh komen di bawah. Tapi penyampaian sudut pandang kalian tuh harus memakai kata-kata yang enak dibaca, enak didengar, tidak menghakimi yang gitu-gitu. Hari ini kita akan bahas tentang godaan. Godaan itu bukan cuman es teh ketika bulan puasa, bukan cuman Indomie ketika malam hari, ya kan, bukan cuman itu. Godaan itu macam-macam, apalagi godaan dalam hubungan pacaran. Macam-macam godaannya, banyak banget, mau dari dalam, mau dari luar, samping, kanan, kiri, atas, bawah, ada semuanya. Godaannya tuh nggak melulu terbungkus negatif, enggak. Biasanya godaan paling dahsyat adalah godaan yang terbungkus positif. Macam-macam godaannya, ya kan? Mungkin dari kalian ada yang pernah punya pengalaman tentang hubungan pacaran yang akhirnya kalian tergoda terus hubungan kalian rusak, atau mungkin kalian sudah pernah tergoda tapi kalian kembali lagi di hubungan itu dan hubungannya baik-baik aja. Boleh cerita di bawah, boleh sharing sama kita. Siapa tahu ketika kamu sharing ternyata ada orang yang sedang mengalami hal yang sama dan bisa menyelesaikan masalahnya gara-gara kamu cerita. Bisa jadi seperti itu. Jadi gak ada salahnya sharing, tapi penggunaan bahasanya harus baik, gak menghakimi gitu loh teman-teman. Dan kalaupun kalian sharing terus kalian, misal nih aku sharing terus kalian baca atau lihat video ini, kalian juga gak bisa menghakimi karena posisi orang, keadaan orang itu juga beda-beda. Itu yang harus kalian ingat. Jadi jangan sampai ada kata-kata, wah nek aku dadi kowe aku bakal gak bisa. Kalaupun kamu bisa ngomong kayak gitu, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, aku beranggapan ketika aku ada di posisimu mungkin aku gak bisa kayak kamu, mungkin bisa lebih baik, mungkin bisa lebih jelek, gak akan sama deh hasilnya, serius. Oke, kali ini kita akan bahas tentang godaan ketika kalian lagi dalam hubungan pacaran ya, lagi pokoknya di dalam hubungan percintaan. Nah ini godaan-godaannya gitu. Yang pertama adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu dari aku mulai nge-YouTube sampai sekarang ya, banyak banget yang cerita. Mulai dari yang beneran selingkuh, mulai dari perselingkuhan yang kemudian membenarkan diri sendiri dengan alasan, lah piye mbak, soalnya pacarku sing iki nesu-nesu, sitik-sitik nesu, masalah kecil digede-gedein. Jadi aku muak mbak, soalnya pacarku itu juga selingkuh mbak, udah berkali-kali ketangkep, kepergok, tapi dia gak mau ngaku atau dia ngulangin terus kayak gitu-gitu. Macem-macem, banyak banget yang dimulai dari perselingkuhan, akhirnya hubungannya gak enak. Namanya perselingkuhan itu endingnya akan merusak kepercayaan, merusak kesucian percintaan kalian, syailah. Bener-bener merusak. Jadi perselingkuhan itu bener-bener ngeruntuhin hubungan kalian. Kalaupun itu dibangun gak bisa sempurna, pasti retak-retak, pasti reot, pasti gampang roboh, gampang rapuh. Contohnya, ketika kalian udah pernah selingkuh, kemudian kalian menjalani hubungan dengan orang yang sama lagi, atau memulai kembali, atau menyambung kembali, pasti, karena itu memorable ya, manusia pada dasarnya itu lebih gampang mengingat kesakitan daripada kebahagiaan, ya kan? Setuju, kalian harus setuju di situ, karena emang begitu. Nah jadi ketika kalian sudah pernah selingkuh, terus kalian kembali menjalani hubungan kembali, kepercayaannya gak akan 100%, kalian bakal diungkit-ungkit, atau bakal dicurigain terus. Misal kalian dulu selingkuh ketangkep lewat handphone, ya pasanganmu akan mengingat kalau misal pegang handphonemu, atau kamu kelamaan pegang handphone, atau kamu chattingan sama atasanmu atau teman kerja atau bener-bener temen gitu, dia akan curiga udahan. Jadi kepercayaannya udah sulit dibangun. Pasanganmu mau sayang ke kamu 100% lagi tuh kayak inggrang-inggring. Apa kuwi bahasa Indonesianya apa ya, inggrang-inggring? Ragu-ragu. Jadi kayak, duh nah aku sayang kok DN ngene-ngene ya. Jadi gitu, pikirannya akan selalu negatif. Kalaupun ada pikiran positif pasti diawali yang negatif dulu, lalu dia akan ngayem-ngayemi awake dhewe. Enggak lah, dia akan udah berubah yang kayak gitu. Jadi hubunganmu itu tidak akan sesuci sebelumnya. Jadi akan lebih susah, akan lebih rumit, gampang berantem karena kamu udah pernah melakukan kesalahan, atau karena aku misal udah pernah melakukan kesalahan jadi gampang berantem, dan ketika berantem itu akan selalu diungkit-ungkit. Jadi kayak sudah ternodai gitu loh, sulit. Tapi beda cerita dengan orang yang sudah menikah gitu ya. Banyak orang yang sudah menikah tapi tetap melanjutkan hubungan pernikahannya itu karena udah punya anak pertama, atau mungkin ikatan bisnis. Tapi sebagian besar karena anak sih, mungkin lebih mikirin anak, ya udahlah turunin ego masing-masing aja karena udah punya
gimana, atau mungkin ada keluarga yang harus dijaga namanya yang kayak pasti ada hal lain yang lebih besar daripada egonya mereka. Tapi tetap perasaan curiga, tiap hari tersakiti, mungkin nangis sendirian, nangis pas mandi gitu ya biar nggak ketahuan, itu tetap ada. Jadi godaan yang pertama itu perselingkuhan. Godaan yang selanjutnya nggak cuma perselingkuhan, itu ada tempat kerja. Kok iso mbak nggon kerjaku iso jadi suatu godaan ya kan. Pertama, ini kalau tempat kerja aspeknya banyak. Pertama, godaan dalam perpacaran bisa membuat kalian putus, bisa membuat hubungan kalian jadi nggak enak, jadi rusak, jadi berantakan. Jam kerja misal, pasanganmu kerjanya itu bener-bener hampir 24 jam. Mungkin karena dia lagi ngejar suatu jabatan, atau mungkin dia jadi pongpongan di kantor, kita nggak ada yang tahu kan. Atau mungkin dia kerjaannya emang kayak gitu, emang sekeras itu gitu ya. Jam kerja bisa menjadikan hubungan kalian berantakan karena kurangnya komunikasi juga. Perbedaan waktu ketika kalian ketemu, bangun tidur. Di saat kamu bangun mungkin pasanganmu lagi tidur, di saat kamu tidur pasanganmu lagi bangun kerja dan sebagainya. Jadi jarang komunikasi, nggak ketemu gitu loh. Kalian mau jalan bareng juga susah. Misal dia bisa libur sewaktu-waktu, misal ngambil harinya weekdays, kamu cuman bisa di weekend, kan nggak ketemu tuh. Bisa jadi kayak gitu tuh di jam kerja aja, waktu kerja aja yang nggak menentu bisa membuat hubungan kalian nggak enak gitu kan. Itu pentingnya kedewasaan gitu ya, saling mengerti dan sebagainya gitu. Dan problem solving itu perlu. Ketika misal kalian udah tahu nih jam kerjanya nggak gato, kita jarang komunikasi, sering selek karena kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa pegang handphone lama-lama. Ketika aku libur kamu masuk, ketika kamu masuk aku libur, yang kayak gitu-gitu. Nah kalian harus tahu nih problem solvingnya harus kayak gimana. Misal ganti kerjaan, kayak pindah kerjaan, atau emang memutuskan untuk udahan. Nah itu macam-macam, itu tergantung kalian dan itu dengan pertimbangan yang banyak. Terus selain jam kerja, jabatan ya kan. Jabatan itu juga menurutku penting, apalagi kalau kalian yang kerja sama orang atau kerja sama corporate gitu ya, nyugih kayak corporate, mana terseok-seok, terus dadi sikil dadi ndas gitu kan. Sing sugih sapa yo corporate kuwi, ora kene gitu kan. Ketika kamu kerja sama perusahaan dan itu ada strata jabatannya, ada tingkatan jabatannya, kemudian pasanganmu jabatannya tidak terlalu tinggi dan kamu delalah jabatannya lebih tinggi daripada pasanganmu. Di misal kantor yang berbeda aja deh. Pasanganmu bisa jadi akan membanding-bandingkan kamu dengan atasan yang dia idolakan, atau mungkin satu kantor itu tuh punya idola, punya atasan idola, ngerti kan? Atasannya baik, bijaksana, jujur dan apa segala macam. Nah kamu mungkin bisa jadi akan dibanding-bandingkan, nggak cuma dengan atasan, bisa jadi sama sesama rekan kerjanya dia aja. Mungkin rekan kerjanya dia itu membantu dia banget, pengertian, kalau diajak tukeran shift mungkin, diajak tukeran, diajak bantuin mau. Nah kamu akan dibanding-bandingkan dengan dia. Misal bisa jadi. Gaji juga bisa mempengaruhi. Terus ketika kalau di tempat kerja misal kamu punya teman lawan jenis yang emang purely itu cuman bantu kamu dan emang teman kerjaan, bisa jadi pasanganmu itu cemburu karena dia lawan jenis kok perhatian banget. Apalagi nanti kalau misalnya kalian ketemu weekend atau setelah kerja terus kamu atau pasanganmu ngomongin dia terus kayak kamu tau nggak tadi tuh aku dibantuin ini loh. Jadi ceritanya tuh tentang teman kerjaanmu ini, itu yang bikin pasanganmu juga bisa jadi cemburu gitu ya. Mungkin awalnya akan beranggapan oh oke deh nggak apa-apa ada yang bantuin, berikutnya ya udahlah aku juga nggak bisa bantuin, tapi ada temannya ya udahlah nggak apa-apa walaupun lawan jenis. Tapi nanti lama-kelamaan bisa kayaknya bisa timbul bibit-bibit perselingkuhan nih kalau kayak gini. Kok dia ngomonginnya ini terus, manusia ini terus-terusan gitu ya. Dan lama-lama kamu akan dibandingin gitu loh. Karena tempat kerja itu kayak rumah kedua. Ngerti kan? Hampir sekian jam di kehidupanmu selama 24 jam itu kamu habiskan di kantor atau di tempat kerjamu gitu ya. Dan pastinya kalau kalian beda tempat kerja pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan kerja daripada sama kamu. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab ya kan. Tempat kerja macam-macam, jabatan, lingkungan kerja, terus habitnya atau budaya kantor itu. Kalau di sini tuh ada, karena teman-temanku udah pada kerja gitu ya dulu pas habis lulus, ada budaya perusahaan yang sering ngata-ngatain anak buahnya, bener-bener dengan kata-kata yang kasar, tapi gajinya tinggi, kata-katanya kasar banget ya, asu ya, yang bajingan, yang sebagainya, yang kayak gitu-gitu tuh keluar, tapi gajinya tinggi. Nah mungkin itu juga bisa mempengaruhi hubunganmu dalam mempengaruhi kamu di kehidupan sehari-hari, karena sering dikata-katain atasan kayak gitu dan kamu juga marahin bawahanmu kayak gitu, akhirnya itu nyalur ke kehidupanmu sehari-hari, sama teman kamu jadi lebih kasar, sama pasangan kamu gampang ngucap yang gak enak, yang kayak gitu-gitu, itu juga bisa jadi. Selanjutnya ini juga gak kalah penting, sebagian besar cerita yang tak dapat itu karena ini, harta, duit. Dan yang tergoda itu gak cuma cewek. Kalau cewek banyak banget yang tergoda dengan laki-laki yang lebih sukses dan dia tidak merasakan jatuh bangun mulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Banyak cewek yang tergoda dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan naiknya mobil misal, yang sebelumnya dia naiknya mobil biasa, mobil keluarga, yang ini naiknya mobil sport misal kayak gitu. Banyak banget yang tergiur, gak cuma cewek, cowok pun juga sama.
ada yang udah curhat dan kayaknya itu tak bikin konten ya. Karena manusia itu kan rakus nih pada umumnya. Kayak aku pun rakus gitu ya. Kalau aku contoh kecilnya gini aja. Aku udah punya gelas, tapi aku lihat di toko, gelasnya lucu banget. Aku beli lagi padahal aku udah punya. Kegunaannya sama, bahkan jarang dipakai. Sama halnya kayak orang yang tergiur tentang harta gitu ya. Cewek nih misal, kita kasih contoh cewek aja. Misal aku gitu ya, pacaran sama si A. Oke, keluarganya mapan, dianya juga naiknya udah roda 4, gak kepanasan, gak kehujanan, bisa makan di tempat apa yang aku mau. Tapi terus aku dideketin cowok yang lebih ngewong kayak aku, lebih memanusiakan aku. Kayak misal dijemputnya pakai mobil yang lebih bagus, makanannya yang di tempat yang lebih bagus, yang lebih enak. Pokoknya tergiur dengan harta. Ketika harta sudah berbicara itu, wanita kadang berpikirnya tuh udah terlampau batas. Mendambakan kehidupan seperti di kerajaan yang semuanya serba ada, semuanya serba dilayanin, serba dibantuin semuanya. Jadi dia tinggal ongkang-ongkang kaki, engko nek bojoku teko ya aku gerek ngangkang wae wis bar kayak gitu. Gak cuma cewek, cowok pun juga sama. Harta itu berbahaya dan banyak manusia yang tergiur akan itu karena dia merasa kalau nanti kehidupanku akan nyaman, aku gak akan kerja keras, gak akan banting tulang, gak akan standby motoku melek, ganyi kerja ngasih jam loro esok gitu kan. Aku tinggal menikmati kekayaannya dia aja kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi ada juga kok orang-orang yang tidak memperdulikan harta tapi benar-benar mau dari nol. Bukan ngajak kamu sengsara, bukan ngajak kamu susah, enggak, tapi sama-sama merintis. Selanjutnya selain harta, ini juga penting ya, ini yang terakhir, mantan. Mantan itu adalah manusia yang dulu itu pernah kita sharing makanan bareng, sharing minuman bareng, sharing perasaan ya kan, ada hal yang bahagia, ada hal yang sedih yang kayak gitu, namanya mantan kan kayak gitu ya. Ketika mantan itu datang, pasti secara nggak sadar pasanganmu itu akan kerimain lagi memori-memori kejadian-kejadian, dulu pernah makan di sini, oh iya dulu pernah dia dulu pernah bukain aku pintu, oh dia dulu pernah bukain tutup botolku, dia pernah menyelamatkan aku dari begal. Jadi memori-memori itu tuh akan keulang kembali ketika pasanganmu tuh ngelihat mantannya. Apalagi kalau sering ketemu dan kamu nggak tahu, bisa jadi kayak memorinya kerimain lagi, terus dulu udah pernah deket, udah pernah pacaran kayak gitu-gitu, dan akhirnya bisa deket, bisa saling curhat, akhirnya ketemu lagi, terus nanti nostalgia, kamu ingat nggak dulu bla 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 pas segala macam. Selama-lama dia akan membandingkan kamu dengan mantannya. Dulu aku diperlakukan kayak gini kok, sekarang aku sama pacarku yang sekarang kayak gini ya. Jadi kamu akan dibanding-bandingkan dan itu merusak hubungan kalian yang tadinya udah indah dan enak-enak aja. Yang tadinya kamu memperlakukan dia makan Indomie di mangkok berdua aman-aman aja, tapi karena dia setelah ketemu mantannya jadi bermasalah, yang kayak gitu-gitu ya kan. Karena masa lalu itu terulang kembali dan itu ngegerecokin kalau pasanganmu gak beneran sayang sama kamu, kandas tuh hubungannya kan. Jadi itu tadi hal-hal yang bisa membuat hubunganmu tuh jadi berantakan. Godaan-godaan dalam berpacaran gitu ya. Gak cuman harta, tahta, wanita, yang kayak gitu-gitu, tapi mantan itu juga berpengaruh. Tempat kerjamu itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalian nih sekarang lagi di posisi nyari kerjaan, sebelum kalian mendaftar kerjaan atau mendaftar di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja, kalian harus pahami dulu sistem kerjanya seperti apa, budaya pekerjaannya, budaya kantornya itu seperti apa, ya kan? Sistem kerjanya, kamu cocok gak di situ? Bukan terus mata-mata wes daftar wae, enggak. Kamu harus pahami di situ. Jadi ketika nanti kamu interview, ketika nanti kamu mendaftar, kamu tahu apa yang mau kamu lakuin. Ngerti kan? Karena tempat kerja itu juga berpengaruh dalam hubunganmu, dalam nantinya kamu mendapat pasangan itu juga berpengaruh. Ya itu aja sih teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau perlu video yang ini tuh kamu tonton bareng pasangan kamu gitu ya, biar sama-sama terbuka gitu. Akhirnya kalian membuka obrolan tentang ini, oh iya ada godaan apa segala macam kayak gitu. Jadi bisa membuka komunikasi yang enak gitu ya, karena komunikasi adalah kunci dari suatu hubungan. Jadi semoga bermanfaat videonya. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.